Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ervin Wulandari, NIM 20025 2611629, Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, offering G10. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional dibagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan nasional formal, jalur pendidikan nasional non-formal, dan jalur pendidikan nasional informal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jalur pendidikan ini adalah yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia. Mengingat sifatnya yang formal dan lulusannya diakui secara nasional baik internasional. Tujuan pendidikan formal secara umum yaitu untuk membentuk manusia yang memiliki kedewasaan jasmani dan rohani. Adapun beberapa karakteristik dari pendidikan formal adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kurikulum yang jelas. 2. Pemberlakuan syarat tertentu bagi peserta didik. 3. Materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. 4. Proses pendidikannya cukup lama. 5. Tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. 6. Penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. 7. Peserta didik mengikuti ujian formal. 8. Adanya pemberlakuan administrasi yang seragam. 9. Kredensial, ijazah, dan sebagainya, memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jalur pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini. Misalnya saja Taman Pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Ditinjau dari faktor tujuan belajar atau pendidikan, pendidikan non-formal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Adapun beberapa karakteristik pendidikan non-formal antara lain sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non-formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. 2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non-formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. 3. Waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. 4. Menggunakan kurikulum kafeteria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditentukan oleh peserta didik. 5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan menekankan pada belajar mandiri. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan ketiga yakni pendidikan informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar
dan bertanggung jawab. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling atau juga pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM). Terdapat beberapa alasan pemerintah menggagas pendidikan informal, yakni sebagai berikut. 1. Pendidikan dimulai dari keluarga. 2. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. 3. Homeschooling. Pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. 4. Anak harus dididik dari lahir. Adapun beberapa karakteristik pendidikan informal antara lain sebagai berikut. 1. Dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. 2. Tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. 3. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. 4. Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. 5. Tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dilakukan. 6. Tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. 7. Proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. 8. Orang tua merupakan guru bagi anak didik. 9. Tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.